Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita fikih pertemuan yang lalu sampai di wal matruk minas salati salah satu asya fardun wa sunnatun. Belum kayaknya. Apa terakhir kemarin? Jumlah rakaat salat. Berarti sekarang faslun wal matruku minas sholati salah satu. Betul. Kita mari pertama sekali Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyuhada, wassalihin, wal masyayikh khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa jami' masyayikhina fi din khususan al-muallif amadanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun wal matruku minas salati salah satu asya. Pasal menerangkan tentang perkara yang ditinggalkan di dalam salat. Itu ada 3 macam. Pertama, fardun wa yusama birrukn aidan. Fardu ataupun rukun sama. Nama lain daripada rukun berarti fardu. Fardus shalah, kefarduan salat atau arkanus shalah, rukun salat. Kemudian wa sunnatun wa hay'atun wa huma ma'adal farda wa bayyana al-musannif ats-tsalatsata fi qawli fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu al-farda wa fi shalah atabi wa tammat salatuhu au dzikruhu ba'da salam. Pertama, ada perkara yang kita tinggalkan, yang ditinggalkan di dalam sholat, yaitu perkara yang sifatnya rukun. Jadi ada 3 perkara, ada yang meninggalkan rukun, meninggalkan sunat, meninggalkan hayat. Hayat ini yang kemarin, yang sunnah hayat, seperti takbir intikal, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ini namanya sunnah hay'ah. Membaca jahar, membaca sirri, kemarin kita sudah bahas. Sekarang perbedaannya apa? Ketika orang di dalam sholat lupa
dia meninggalkan fardu apa yang harus dilakukan, dia meninggalkan yang sunnah atau sunnah abad apa yang dia harus lakukan, atau ketika dia meninggalkan hayat apa yang harus dia lakukan. Ini kita harus tahu. Kalau tak tahu nanti sholatnya cuma kira-kira saja. Ini banyak, ini perkara ini bab ini banyak orang awam yang pakai ilmu kira-kira. Kayaknya gini lah, kayaknya gini kata dia. Padahal sholat itu harus pakai ilmu. Kelihatan ketika itu terjadi, maka dia melakukan satu hal yang menurut dia tuh betul. Dia tak yakin. Kayaknya gini lah. Pertama, fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabi wa bana alaih ma baqiya minas shalah wa sajada lis-sahwi. Pertama, sesuatu perkara yang fardu yang ditinggalkan atau rukun. Rukun ketika ditinggalkan tidak cukup diganti dengan sujud sahwi, tak cukup. Orang sholat kok lupa sujudnya cuma sekali. Sujudnya cuma sekali. Sujud kan rukun. Ketika orang sholat sujudnya sekali, otomatis dia meninggalkan rukun atau fardu. Ini tidak cukup hanya ditambal dengan sujud sahwi. Karena apa fardu? Kalau yang ditinggalkan fardu, wajib dilakukan tuh fardu itu. Wajib dilakukan. Wazamanu qaribu. Wa huwa fi shalah atabihi wa tammat sholatuhu. Au dzakarahu ba'da salam wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaih. Ketika dia teringat, bal in zakarahu wa zamanu qaribun atabi wa bana alaihi wa sujud wa sajada lisahwi wa sunnatul ya'udu ilaiha ba'da talabbus. Ketika dia ingat, kok ingatnya waktu itu waktu sedang dalam posisi sholat. Dia sholat maghrib, Allahu Akbar. Kemudian dah baca surat, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia sujud. Dia sujud cuma sekali. Dia sujud, terus dia duduk, langsung dia berdiri. Langsung dia berdiri. Berarti dia meninggalkan sujud. Ketika dia sudah berdiri, dia teringat, loh, aku kok sujudnya cuma sekali tadi. Macam mana? Apa yang akan dilakukan ketika ini terjadi pada diri Anda? Pakai ilmu kira-kira, apa pakai ilmu fikih yang berdasar? Kira-kira apa yang Bapak bikin kalau ini terjadi? Apa berarti? Tak mungkin. Bapak, apa kalau ini terjadi pada diri Bapak? Yang akan Bapak atuk-atuk lakukan? Kalau sendiri saya ulang lagi ya. Ulang solat balik dari pertama. Okey. Tanya yang muda dulu. Apa kau nak bikin? Solat ulang. Ni yang dekat tiang. Apa Bika nak bikin kalau itu terjadi pada diri Anda? Ingatnya ketika berdiri, sujud lagi. Terus? Terus berdiri antara dua sujud, baru diri lagi. Baru berdiri. Tuh yang jauh di sana dekat tembok. Apa nak Bapak bikin kalau itu terjadi pada Bapak? Ini pakai ilmu kira-kira dulu nih. Makanya solat ulang. Tak jadi.
Ulang lagi salat. Allahu Akbar. ini tuh. Sholat maghrib nih kan. Ini rakaat yang pertama nih, rakaat Terserah mau rakaat pertama, mau rakaat kedua, mau rakaat ketiga. rakaat pertama berarti dia tak sholat berjamaah nanti. Hah? Dia sholat sendiri ya kan. Kita tak sah sekarang, kita tak sah bahas masa jamaah tak jamaah. Anggaplah dia sholat sendiri. Saya ulang lagi. Ulang lagi ya. Oke. Abang sebelah ulang lagi. Lah. Jadi jawaban secara ini yang betul apa yang terjadi? Jadi ketika mau contohnya tadi kan kita sudah berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, terus duduk, kan? Duduk ni terlupa nih, dikira ni duduk nak berdiri. Padahal ni duduk tahiyat antara dua sujud. Habis duduk langsung dia berdiri. Berarti dia tidak ketika dia sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sujud cuma sekali. Jangan solatnya dibatalkan, tak boleh. Membatalkan solat tanpa ada alasan hukumnya haram. Tak boleh. Solat tu ibadah yang harus kita selesaikan tanpa ada alasan. Kecuali kalau solat sunnah kalau menurut Imam Syafi'i boleh dibatalkan. Kalau menurut Imam Malik tak boleh. Kau main-main aja solat ni mentang-mentang sunnah, kau Allahu Akbar kau batalkan. Jangan gitu. Jadi apa yang dia lakukan ketika dia baca Fatihah, dia langsung sujud. Allahu Akbar. Langsung sujud balik. Ketika dia sujud balik, dia tadi kan sudah duduk. Kalau dia duduk antara dua sujud, dia harus sujud lagi. Jadi 3 sujudnya. Dia cukup sujud sekali saja. Sujud sekali, ya kan? Habis itu dia naiklah. Karena kurang 1 sujud. Naik. Apa dia bikin lagi? Ya baca Fatihah ulang. Baca Fatihah ulang. Macam itu. Ini kacaunya ni. Iya kalau bapak salat sendiri. Kalau bapak jadi imam, buyar. Kita ulang lagi. Aku lupa. Kacau ni. Ini satu. Kayaknya solat gampang kan? Tapi ketika hal itu terjadi, itu bingung jadinya. Dan banyak terjadi. Ada lagi nanti hal-hal yang sering terjadi. Bahkan yang tak faham tu imamnya. Jadi kacau semua. Satu jamaah satu masjid. Itu satu. Sekarang lagi. Wazamanu qaribu in dzakarahu wazamanu qaribu atabihi wa bana alaihi ma baqiya minas shalah wa sajada lis-sahwi wa sunnatun kama au dzakarahu ba'da salam. Sekarang ada lagi orang salat maghrib ini Pak. Salat maghrib. Sudah salat maghrib. Rakaat pertama oke, rakaat kedua oke. Rakaat ketiga atau rakaat kita tak usah rakaat terakhir bolehlah. Rakaat terakhir dia cuma sujud yang gampang, contohnya enggak harus sujud lah. Okeylah kita ganti rukuk. Tapi orang kalau nak lupa rukuk ni agak susah sikit. Masa tahu-tahu Allah langsung ke bawah, itu bisa aja kan? Bisa aja. Bukan rukuk sama i'tidal ketinggalan. Okeylah, kita bikin rukuk sama i'tidal ketinggalan. Dia entah ngelamun tak apa, Allahu Akbar, dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Di perasaan ini namanya orang pikiran tadi entah di mana, dikira ini sedang berdiri i'tidal tadi kan. Itu Allahu Akbar langsung sujud. Berarti dia tidak meninggalkan rukuk sama ini meninggalkan rukun nih. Itu rakaat kedua lah katakan. Langsung dia turun, tahiyat awal berdiri lagi, rakaat ketiga tahiyat akhir. Tahiyat akhir selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah gitu?
aku tadi tak ruku, kata dia. Dah salam nih Pak, dah salam, baru dia teringat, aku tadi tak ruku tuh. Gini kok aku langsung turun, tak ruku tak ini dah. Apa nak dibikin gini? Kalau wazamanu qaribu, kalau ingatnya itu zamannya masih dekat, ini kan masih dekat nih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai sholat. Begitu dia gini langsung ingat, aku tadi tak ruku. Apa yang harus dikerjakan? Langsung dia berdiri. Allahu Akbar, langsung dia ruku. Sami Allah subhana rabbil azim wa bihamdihi. Terus sami Allahu liman hamid. Langsung masuk ke sholat lagi. Langsung masuk ke sholat lagi. Kalau kita apa? Jangankan yang macam gini, yang macam tadi aja sholat ulang, ya kan? Apalagi ini dah salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa lagi jelas ulang. Tadi tak jadi cancel. Sholat lagi satu lagi. Kalau dia ingat dia meninggalkan fardu, dia sudah salam tetapi waktunya dekat, ya, maka dia boleh langsung melanjutkan sholatnya itu tadi, nyambung langsung masuk ke sholat. Kalau waktunya dekat, kalau udah duduk kedai kopi, bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak satu bu, kata dia, wah saya, aku tadi subuh tak rukuk, aku rakaat pertama nih. Masa nak di kedai kopi langsung Allahu Akbar gini? Ya tidak, itu udah terlalu lama Pak, udah terlalu lama. Jadi kalau dia masih di posisi ini masih belum lama gini, dia masih di masjid gitu belum lama, ya urfi lah. Nah, belum lama itu dia teringat, dia langsung meneruskan sholatnya. Tuh caranya begitu. Jadi walaupun sudah salam. Orang tuh kayak sudah sempat dia berbicara zikir dan menegur kiri kanan, apa sempat juga dia sujud? Boleh? Bukan sujud, apa meneruskan rakaat. Ini kalau itu dihitung lama apa tidak? Kalau udah ngomong bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Cina, nak masuk sholat lagi. Dia sedang duduk lamanya dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, atau astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, sampai terpikir-pikir, aku tadi rukuk tak iya tak rukuk. Ini belum lama. Udah Pak, nanti kemana kita habis nih? Kita sarapan lah, cari sarapan dulu. Di mana kita pergi? Mak Esa. Boleh lah Mak Esa, Mak Esa lah. Habis itu, aku tadi tak rukuk. Dah panjang ceritanya nih. Zikirnya ada selesai, doa ada selesai. Dah nyandar di tiang. Itu kita hitung, ini urfi. Itu kita begitu kita hitung, itu sudah lama lah, sudah ngomong kemana-mana, ya kan? Dah membahas nasi lemak. Ya, mana boleh lagi lontong, tak boleh. Kita kalau gitu kita ulang dari awal selesai, ya. Kalau waktu dekat aja baru kita teruskan tadi. Kalau jamaahnya ngikut imam, ya batal juga. Imamnya jamaahnya ikut batal. Tapi kalau dah jelas imamnya itu kurang sujud dia, ya mufaraqah, harus sholat sendiri. Pak Imam dah diingatkan tak mau, adalah aku sujud sendirilah gitu. Jadi gini, makmum kalau tahu imam meninggalkan fardu, ya umpamanya dia rakaat ketiga nih Pak. Rakaat ketiga dia sujudnya cuma sekali, langsung tahiyat akhir. Ya kan? Sekali deh. Tadi diingatkan subhanallah, tetap aja. Langsung assalamualaikum warahmatullah, kita sujud. Kita harus mufaraqah. Ketika dia sudah tahiyat, nampak dia tahiyat tu, ya sudah. Ini dia berarti memang dia tahiyat, bukan ditujuk antara dua sujud. Dia meninggalkan sujud, kita mufaraqah, kita sujud, kita tahiyat sendiri, kita salam sendiri. Imam dah kita ingatkan, kalau tak mau aku supir sendirilah. Ya kan gitu. Gitu caranya. Kalau kita tahu itu kurang, kita ngikut sholat kita batal. Sholat kita batal.
Nah, kalau kita tahu. Ini yang aneh gini lagi. Kalau ini sama-sama batal jadinya. Sama-sama batal kalau ini kasusnya. Ada kasus imamnya tak batal tapi makmumnya batal. Macam mana? Si imam lupa rakaat maghrib, udah 3 dia naik lagi 1. Contoh. Jadi 4. Si makmum nih tahu ini Pak Imam ngapa pula berdiri lagi. Kalau ini dah 4 nih Pak Imam. Subhanallah, tetap dia berdiri. Kata makmum, kita ikutlah, kita kan makmum, kata dia. Allahu Akbar, ikut. Ketika imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, si imam salatnya sah, si makmum salatnya batal. Kenapa? Si makmum dia tahu kalau itu udah 3 disengaja nambah 4, maka salatnya batal. Si imam tak batal karena dilupa. Lupa dia sengaja, entah diingatkan, entah tak dengar, entah apa, walhasil itu uzur dia. Tapi yang belakang nih, imam berdiri, ya kami ikut berdirilah. Kalau semuanya ikut berdiri, jadi kalau kita tak ngaji ikut berdiri, ya ikut berdiri apa duduk kira-kira. Kalau itu terjadi pada diri Bapak, duduk apa berdiri, salam sendiri, tahiyat sendiri, apa ikut imam berdiri? Solatnya batal, imamnya tak batal. Karena imam dia tidak tahu, imam nyangka kalau ini rakaat ketiga. Si makmum tahu ini rakaat keempat, empat lah, bantailah, Allahu Akbar, kata dia. Mana ada maghrib 4? Batal semuanya makmum yang dia tahu, kecuali makmum yang juga sama dengan imam dia lupa dia. Kalau menurut aku, saya kira memang 3. Yang begini nih dia tak batal. Dia berdiri karena dia menganggap ini 3 menurut saya lupa, menurut saya ini 3. Tapi yang betul-betul yakin itu tadi 4, ini batal. Di sini orang yang lupa beruntung, susah. Kadang-kadang orang lupa ini ada untung dia, tapi bab-bab tertentu. Siapa? Tidak ikutlah. Kemudian dia selesai tahiyat, boleh tidak jemaah tadi menyelesaikan sholatnya dengan membacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Harus sholat, udah sholat sendiri. Jadi sebagian berdiri, kacau balau lah masjid nih, ini kan kacau balau. Ada yang berdiri, ada yang duduk berdasarkan ilmunya masing-masing. Jadi yang dulu tadi kan nanti yakin ini sudah 3, sudah selesai baca tahiyat akhir, langsung dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berdiri sudah mengikut, sedangkan yang berdiri tadi sudah masuk. Yang sah yang duduk salam duluan, yang ikut berdiri tahu kalau itu 4 batal semuanya sholatnya. Karena dia harus duduk. Kalau dia berdiri, ini 4 nih, duduk langsung. Jangan tak apa-apalah ikut Pak Imam. Ketika dah gini kau sengaja sholat maghrib 4 rakaat, batal sholatmu. Dosa kalau sengaja mau apa namanya? Gimana? Harus mufarakah, nggak boleh ikut imam. Ada dalam sholat asar, imam dia terlupa hanya 3 rakaat aja. Dari ingatkan subhanallah kan. Tapi jamaah ikut imam aja salam. Batal semualah. Ada yang mengerti. Apa pula asar 3 rakaat ngaji di mana? Bukan, harusnya 4 rakaat. Iya, maksudnya ini makmum dia nih. Kalau asar kok 3 rakaat, makanya asar tuh 4 rakaat. Kalau imam dah diingatkan, subhanallah, dia tetap aja nak salam. Selamat tinggal lah Pak Imam. Dia berdiri aja. Harus berdiri. Salat memisahkan diri dari imam. Jadi imam tuh terduduklah dia sendiri, makmum berdiri semua. Enggak apa-apa, memang harus gitu. Begitu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum aku berdiri semua, kata dia.
Lah tulang kau diingatkan tak mau. Baru dia ingat, baru dia salah, baru dia berdiri. Hah? Ikut imam tak boleh kalau imam salah. Ada sopir lori, sopir bas nak masuk jurang, bapak nak ikut ke jurang. Sopir lah tanggung jawab. Ya engkau ikut mati. Mana boleh gitu. Kalau memang jurusan dia betul, kita ikut. Kalau tak betul, aku tak nak lah. Apa pula? Sopir kalau betul kita ikut. Kalau tak betul, itu bapak sopir aja aku turun. Imam tuh kalau salah jangan diikut, Pak. Kalau imam salah, pemimpin salah, ya gitu juga tak boleh. Kita ini kasih akal juga. Allah sudah. Mak Isya 3 rakaat, 3 tak apa-apalah Pak Imam tanggung dari mana? Mika pun salah juga dah tahu. Kecuali memang tidak tahu, kecuali. Ini kan ini perkara yang sebetulnya sering terjadi dan sering salah orang. Banyak terjadi yang seperti ini. Masalahnya apa? Makmumnya bingung-bingung, tak ngaji. Ya. Asar. Ya. Naik lagi. Tahiyat akhir. Kurang sujud. Makmum sujud semua. Ketika salam, makmum sujud semua, dia baru tahu. Kan dia salam kan otomatis assalamualaikum. Kenapa makmum aku sujud semua? Berarti sujud aku kurang satu lah. Ikutlah. Allahu Akbar. Gitu. Langsung. Walaupun dia sudah salam. Begitu dia assalamualaikum warahmatullahi, dia tengok, makmum kok sujud semua, aku berarti kurang satu nih. Dialah makmum sudah mufarokoh dengan dia, berarti dia menurunkan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahiyat, dia salam ulang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Ya semacam itu tadilah. Imam sholat Isya dia cuma 3 rakaat, dia salam dulu, makmum berdiri semua. Tentu dia pikir assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kok berdiri semua, berarti aku kurang satu lah nih. Dia dah salam kan, dia langsung berdiri lagi nambah 1 sendirian. Karena si makmum sudah sholat masing-masing. Ya. Makmumnya berdiri semua. Salah, makmumnya berdiri semua. Mana kalau seandainya makmumnya juga ikut imam yang salah itu, dia 3 rakaat salah. Terus sudah selesai, ada satu yang Pak Imam, kita kurang 1 rakaat ya. Itu gimana kalau kasus seperti itu? Apakah imamnya tak batal, imamnya boleh berdiri, yang kau ngikut dah jelas engkau batal. Karena tidak ada sholat Isya 3 rakaat. Kata aku ikut imam dulu, nanti dah salam aku nak ingatkan dia, biar aku nambah sama-sama. Tak bisa. Engkau sengaja sholat Isya 3 rakaat batal. Imam enggak sengaja, dia uzur. Ketika Pak kurang 1, langsung dia naik. Allahu Akbar, nambah 1. Yang sengaja batal itu. Ya. Dari Edward Emman. Buya, bagaimana cara makmum mengingatkan imam ketika lupa baca Al-Fatihah di rakaat kedua? Imam langsung baca surat pendek. Ya baca Fatihah kan, kita bacakan. Kita dari belakang kita bacakan Fatihah. Dilapaskan Fatihahnya. Kita baca subhanallah, dia tak faham kan? Dia tak faham. Kita baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, mengingatkan dia. Kita niat kita baca Al-Qur'an. Niat kita membaca Al-Qur'an. Ketika dia dari sujud, Allahu Akbar. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Langsung entah kepala dia tadi di mana pergi tak tahulah kan. Tahu-tahu dia langsung
Alam taro pula tak ada Fatihah adalah makmum subhanallah. Subhanallah itu apa salah aku kata dia kan? Apa salah aku? Berdiri bingung tuh. Aku dah betul berdiri, aku dah betul. Ini betul. Apa nih? Lanjut aja lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dilanjutkan, makmum mengingatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia yang belakang niatnya membaca Al-Qur'an. Membaca Fatihahnya dia, tapi keraskan biar imam dengar. Biar imam dengar. Ketika dia dengar, berarti aku ini belum baca Fatihah nih. Baru digulung balik Fatihah. Wallahu a'lam. Ya ulang. Karena dah berapa kali ngopi tuh. Iya. Ngopi sekali aja dah harus ulang, nak ngopi banyak. Iya, lah ya berhari-hari. Oke. Diulang. Mengqadha yang kemarin. Ya. Maksudnya digabung sambil sholat sekarang sambil kodok, ya tidak ada dalilnya lah. Itu pelokek namanya, pelokek, bakhil, enak betul dia. Nak ini yang ada sekalian aku niat ada niat kodok mana boleh. Kok? Selesai kita sholat zuhur, baru kita ganti sholat yang tahun yang lalu. Itu kata masalah saya sholat zuhur. Iya gitu. Tapi kalau sekaligus satu dia dengan mengganti memang tak boleh. Ya tak ada. Dan mengganti itu mohon maaf, menggantinya itu tidak harus di waktu sholat yang namanya sama. Dia pernah ninggalkan sholat zuhur sekian tahun yang lalu, 1 tahun tak sholat. Mengqadha zuhur tidak harus di waktu zuhur. Tidak harus di waktu. Dia utang 5 tahun. Mengqadha habis zuhur baru qadha zuhur. Habis asar baru qadha asar. Tidak, asar itu pun bukan waktunya. Jangan dikira, ini qadha asar berarti harus waktu asar. Asar itu bukan waktunya, sudah di luar. Asar yang qadha itu 5 tahun yang lalu. Jadi engkau nak qadha asar di waktu maghrib, di waktu subuh, di waktu isya, di waktu duha, terserah, secepatnya selesaikan. Kalau lah nunggu asar, maghrib baru qadha maghrib, 5 tahun bayarnya 5 tahun, umurnya 1 tahun setengah. Berarti 3 tahun setengah dia tak bayar salatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Cepat-cepat, habis maghrib gini berdiri, Allahu Akbar, qadha maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi isya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi qadha subuh. Allahu Akbar. Allahumma hdini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kan? Sampai isya bisa sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. 2 hari dapat. 2 hari antara maghrib ke isya bisa mengqadha 2 hari sholat. Lah kalau tadi macam tadi susah. Dan itu apa namanya? Yang seperti itu sebetulnya tidak tepat. Tidak tepat kenapa? Karena mengqadha sholat itu harus secepatnya. Itu secepatnya. Jangan ditunggu nunggu seperti itu tadi, habis zuhur, habis asar, habis maghrib. Nah itu kalau umurnya panjang untunglah kan, kalau umurnya pendek tak lunas utang tuh. Itu pun menunda-nunda tak boleh. Pendapat
Yang mana? Itu pendapat pengarang. Pendapat pengarang. Ada pula qada sama apa? Sama ini didobel. Tak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kalau yang tadi habis maghrib kita kodok dari sekian detik tadi, itu bukan lama kan? Ya itu secara fikih memang begitulah orang cara, maksudnya orang mengkodok boleh begitu. Cuma itu bukan yang afdal. Yang paling afdal mengkodok salat itu secepatnya, tidak nunggu waktu lagi, tidak nunggu waktu besok. Apalagi kodok maghrib, nunggu maghrib depan, maghrib besok, nunggu maghrib besok. 10 hari baru dapat 10 maghrib, lambat. Itu tidak disarankan, sebetulnya tidak disarankan. Orang itu harus secepatnya menyelesaikan kodok itu. Karena Rasulullah tak pernah meninggalkan salat bertahun-tahun. Rasulullah tak pernah meninggalkan. Rasulullah dia cuma subuh pernah perang malam dia perang dengan para sahabat. Habis perang dengan para sahabat kecapean. Ketika terbangun matahari sudah naik. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mengkodok salat subuh. Ya gitu aja ya, tak pernah Rasulullah 2 hari tak sholat. Macam mana Rasulullah 2 hari tak sholat? Mengadu juga. Tak ada. Rasulullah begitu. Itu kenapa Rasulullah waktu itu bangun siang? Sengaja Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan syariat siapa yang meninggalkan sholat wajib diqadha, enggak cukup istighfar. Kalau enggak wajib, ngapain Rasulullah qadha? Itu lagi perang lagi tuh. Bukannya tidur-tidur main entah apa main ketiduran terus ini. Perang penat, ketiduran bangun kok udah siang, tetap subuhnya diqadha. Lah kok ada orang 5 tahun tak sholat, main futsal, main game, main motor, habis itu tobat kata dia, cukup istighfar saja. Enak betul kau, orang yang jihad ketiduran aja diqadha, kau main futsal kau bilang tadi qadha. Kau ilmu dari mana? Cobalah kita pikir, ya kan? Orang yang lupa dan sebagainya itu aja wajib diqadha. Engkau pemalas. Engkau dulu tak sholat, sekarang tak wajib qadha. Sholat itu tak wajib qadha. Ada pendapat yang macam gitu. Itu pendapat yang tidak boleh diikuti. Jadi cukup istighfar saja. Ada lagi yang pendapat tidak tepat, itu nanti ditambal pakai sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Salah. Sholat ba'diyah dan qobliyah itu hanya menambal sholat fardu. Umpamanya nih, orang sholat fardu maghrib, habis itu ba'diyah maghrib. Dia nih yang 2 rakaat ba'diyah maghrib menambal kekurangan ketika dia sholat maghrib tuh. Ada ngelamun dia, ada mikir ini, ada mikir itu. Itu kehusuannya itu, yang kelalaiannya di dalam sholat itu ditambal oleh 2 rakaat ba'diyahnya. Itu bukan dia bisa menambal utang sholat 2 tahun, utang sholat 3 tahun, utang harus dibayar. Jangan minta maaf aja. Mana ada orang minta maaf utang lunas? Ada, betul. Iya kok aku maafkan, tapi utang bayar dulu. Enak betul minta maaf utang lunas. Sama dengan istighfar tapi tidak mau mengqadha sholat, sama. Iya, lanjutkan. Untuk kasus itu yang 5 tahun itu sebaiknya dicatat ya. Sholat subuhnya ada berapa kali? Ya otomatis kan kalau 5 tahun kan, 5 tahun anggaplah kita hitung 1 tahun nih 360 hari atau 65 hari. Tinggal kita sholat aja 365 hari, seret 1, seret 2, macam orang hitung poli dulu kan, seret 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau bikin 7 hari kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seret. Itu dihitung gitu. Terus untuk sholat subuh sama kan sholat kan jahar. Itu di dalam Mengqadhanya di jahar juga. Ya, mengqadhanya di jahar. Ikut sholat aslinya. Kunut sama. Atau apa tuh nak tanya tuh waktu dah nak habis, jangan waktu dah habis baru tanya. Ini tinggal 2 menit, nanti Pak Ketua marah lagi.
Ya. Ah? Betul tuh, betul. Tapi kita selaku hambanya itu kewajiban kita jalankan. Kalau gitu kita sholat nunggu nak mati aja. Kalau kita mengandalkan Allah Maha Pengampun tuh, nanti repotnya anak buyang-buyang, kita usah sholat dulu, nanti kita dah tua dah terbatuk-batuk baru kita taubat, nanti 40 tahun tak sah, Allah Maha, tak bisa. Allah Maha Pengampun, tak bisa gitu. Tapi kita harus ada usaha, harus membayar. Sebisanya harus kita bayar. Memang Allah Maha Pengampun, tapi kita tak boleh umpamanya mabuk lah. Mabuk tak apa-apa, Allah Maha Pengampun, bismillah. Tak boleh gitu. Kita syariat kita harus pegang dulu. Allah Maha Pengampun, nanti kalau sudah mati di akhir hayat itu, kalau kehidupan normal kita harus mendahulukan khauf daripada roja. Khauf itu apa? Rasa takut harus didahulukan, khauf kepada Allah daripada berharapnya. Kalau orang sudah di sakaratul maut, dia baru berharapnya lebih tinggikan. Maksudnya apa? Ketika sakaratul maut, Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Saya yakin Allah ampuni dosa saya. Tapi bukan zaman sekarang ini masih sehat, bisa main bola. Allah kan Maha Pengampun, tak apa-apa lah 2 tahun cincai lah tak sholat. Tak bisa gitu. Kita harus konsekuen, kita bayar, dah usaha. Nah, waktu ajal datang, umpamanya kita tidak usaha tak dapat, Allah Maha Pengampun, insya Allah Allah maafkan saya. Tapi tidak sekarang. Itu mendidik orang menjadi malas beribadah. Nggak boleh. Ya, ya. Yang penting dia di dalam itikat mudah-mudahan, tapi dia memang niatnya mau menyelesaikan. Nah, itu penting. Bukan pura-pura kan hati ini tak bisa dibohongin. Orang yang betul-betul dia nak niat menyelesaikan dengan setengah hati, itu Allah Maha tahu. Tapi orang dah betul-betul niat, nah itu insya Allah Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan berkah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.